Tak seperti dulu pemain timnas Indonesia hanya berkutat di liga lokal saja. Kali ini pemain timnas Indonesia banyak yang merantau di liga luar. Di Eropa sebut saja Cengiz yang bermain untuk Venezia atau Kevin Dijk yang bermain untuk FC Copenhagen. Di Asia juga banyak pemain timnas Indonesia. Mereka juga menjadi pemain inti dan ada juga yang membantu klubnya bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Bahkan ada yang bermain untuk klub semifinalis Liga Champions Asia. Bagaimana ceritanya? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Meski pamor Liga Asia tidak sementereng liga di Eropa, namun banyak liga Asia yang levelnya sudah di atas liga lokal. Tak banyak pemain yang mampu bersaing untuk bisa menjadi pemain inti di Liga Asia dengan level yang tinggi. Selain harus keluar dari zona nyaman, para pemain timnas juga harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Jika ia ingin bermain di Liga Asia dengan level yang tinggi, sedikitnya ada 5 pemain berlabel timnas yang bermain di liga-liga teratas di Asia. Pertama ada Asnawi Mangku Alam. Sejauh ini Asnawi adalah pemain lokal yang paling menonjol ketika bermain di liga top Asia. Asnawi memulai karirnya di luar negeri bergabung dengan klub divisi kedua Korea yaitu Ansan Greeners. Selama 2 musim di Ansan, Asnawi mencatatkan 42 penampilan dan menyumbang 2 gol serta 3 assist di semua kompetisi. Asnawi di Ansan juga menjadi salah satu pemain andalan. Selepas dari Ansan, Asnawi bergabung dengan Jeonnam Dragon selama 1 musim. Di klub divisi kedua Korea ini, Asnawi telah mencatatkan sebanyak 27 penampilan dan menyumbang 2 assist. Meski hanya bermain di divisi 2 Korea, namun Asnawi membuktikan bahwa pengalaman adalah segalanya. Bermain di level yang lebih tinggi dari Liga Indonesia adalah pilihan yang terbaik, kendati harus mengorbankan gaji tingginya saat masih berseragam PSM Makassar. Selepas dari Korea, Asnawi pindah ke klub top Thailand, yaitu Port FC. Awalnya Asnawi dikontrak hanya 1 tahun, namun dengan penampilan impresifnya bersama Port FC, klubnya tersebut memperpanjang kontrak Asnawi hingga 4 tahun ke depan. Saat ini Asnawi menjadi salah satu pemain andalan Port FC. Dan ia juga mencatatkan 38 penampilan dengan catatan 1 gol dan 6 assist. Kedua adalah Rafael Struijk. Saat ini pemain depan timnas Indonesia tersebut bermain untuk Brisbane Roar yang berlaga di kompetisi Liga Australia. Rafael Struijk di awal-awal kedatangannya tampil bagus dan menjadi harapan bagi lini depan Brisbane Roar. Bahkan di laga keduanya Struijk berhasil mencetak gol saat melawan City FC. Setelah itu Struijk juga tetap tampil bagus, bahkan pernah masuk menjadi starting line up. Namun saat Piala AFF, Struijk dipanggil untuk membela timnas Indonesia dan absen membela Brisbane Roar. Pasca AFF, Struijk kesulitan mendapatkan menit bermain lebih. Saat ini Struijk telah bermain sebanyak 9 kali dengan catatan 1 gol saja. Rafael Struijk juga hanya mencatatkan 236 menit bermain di musim ini. Ketiga adalah Pratama Arhan, memulai karir di Liga Asia dengan bergabung bersama klub J-League 2 yaitu Tokyo Verdy. Arhan bermain sebanyak 2 musim saja. Sayangnya Arhan tidak bisa berbuat banyak di klub Jepang tersebut dan Arhan hanya memainkan 4 pertandingan saja selama 2 musim bersama Tokyo Verdy. Selepas dari Jepang, Arhan bermain di Liga Korea divisi teratas. Seperti halnya di Jepang, di Liga Korea pun Arhan tidak bisa mendapatkan menit bermain. Bahkan di laga debutnya, Pratama Arhan harus mendapatkan kartu merah pasca 3 menit setelah ia masuk sebagai pemain pengganti. Total Arhan hanya mencatatkan 2 pertandingan dan 4 menit bermain saja bersama Suwon FC. Meski begitu, Arhan tetap selalu dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Dan uniknya, Pratama Arhan mungkin menjadi satu-satunya pemain yang memiliki caps lebih banyak bersama timnas dibandingkan bersama klub. Bergantinya pelatih timnas membuat Arhan harus mendapatkan klub yang menjamin menit bermainnya, karena posisi Arhan bisa saja diganti oleh pemain lainnya. Saat ini Pratama Arhan menekan kontrak bersama klub asal Thailand yaitu Bangkok United. Sejauh ini Arhan tampil reguler dan selalu menjadi andalan di sisi kiri Bangkok United. Arhan juga sukses mencatatkan 6 penampilan serta menyumbang 1 assist. Pratama Arhan juga tengah membantu timnya bersaing untuk memperebutkan gelar juara Liga Thailand. Keempat adalah Sandy Walsh. Selepas petualangan ia di Liga Belgia, Sandy Walsh saat ini akan bergabung dengan klub dari Liga Jepang yaitu Yokohama F Marinos. Sandy Walsh belum bermain karena Liga Jepang memang belum dimulai. Namun kabarnya ia dikontrak oleh klub Jepang tersebut selama 2,5 tahun. Suatu kebanggaan bisa bermain di salah satu klub besar di Asia. Dan saat ini Marinos bermain di Liga Champions Elite Asia. Sandy Walsh akan memulai laga debutnya di Liga Jepang saat menghadapi Albirex Niigata pada tanggal 15 nanti. Kelima adalah Sadil Ramdhani. Terakhir kali Sadil Ramdhani membela timnas Indonesia adalah saat kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Dan hingga saat ini Sadil Ramdhani masih belum dipanggil. Namun Sadil Ramdhani patut dicoba oleh pelatih baru timnas Indonesia. Saat ini Sadil Ramdhani bermain untuk klub di Liga Malaysia yaitu Sabah. Sadil menjadi pemain andalan bagi Sabah. Sejak bergabung, Sadil telah mencatatkan 83 penampilan serta menyumbang 21 gol dan 28 assist. Menurutmu masih layakkah Sadil Ramdhani dipanggil oleh timnas Indonesia? Tulis jawabanmu di komentar.